Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Pagi-pagi masih harus semangat ya. Ya. Sudah sarapan semuanya? Belum. Oke, ada yang udah, ada yang belum ya. Oke. Yang belum habis ini jangan lupa langsung sarapan ya. Siap. Nah, jadi kita bertemu kembali ya teman-teman ya hari ini di pertemuan yang kedua ya. Jadi minggu lalu kita sudah sempat membahas beberapa materi ya terkait mata kuliah kita yaitu kajian strategi dalam hubungan internasional. Nah, sebelum kita memulai, mungkin karena ini baru pertemuan kedua, jadi mungkin ada beberapa yang masih lupa sama nama Bapak dan Ibu yang ada di depan gitu ya. Jadi Bapak perkenalan diri dulu. Nama saya Ahmad Mujadid ya. Teman-teman bisa panggil Ahmad. Dan di sebelah saya sudah ada Ibu Arina Nihayati juga ya. Jadi Halo ada... semuanya. Nah, Bu Arina ini yang akan menemani saya karena hari ini kita akan tim teaching ya. Jadi ada dua dosen di depan yang akan menerangkan, menjelaskan kepada teman-teman semuanya gitu. Nah, jadi kita sudah masuk pertemuan kedua. Berarti minggu lalu sudah ada beberapa pembahasan yang kita sempat diskusikan bersama gitu kan. Nah, karena ini kajian strategi, berarti minggu lalu tuh udah ada beberapa konsep yang sudah kita jelaskan teman-teman. Berarti ada konsep kalau kajian strategi itu kan bagian dari keamanan ya. Ada keamanan yang tradisional sama yang apa? Non-tradisional. Untuk partisipasi mahasiswa aktif ya. Betul. Teman-teman semuanya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin Bu Arina bisa dijelaskan Bu, hari ini kita akan membahas apa saja Bu? Oh, sebelum masuk ke situ kita mau nanya dulu nggak nih Pak? Iya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih contoh tentang keamanan tradisional kira-kira? Itu menggunakan militer, Miss. Oh, militer. Ya, Ibu untuk militer dalam pendekatannya. Betul. Ada jenis perang yang kamu ingat nggak baru-baru ini? Perang Dunia Kedua. Perang dunia baru-baru ini ya? Perang yang iya. terakhir. Oh, Perang iya. yang terakhir itu yang kemarin, Miss, di Iran. Oh, Iran. Iya. Dengan Amerika ya? Iya. Oke. Ada lagi mau tahu dong kayaknya? Jadi tetap aja sama berita-berita yang Betul, ada. ini adalah calon strategi Indonesia masa depan. Tangan dong. Bagi mahasiswa lagi kita harus melek sama berita-berita internasional ya. Kita nyambung ya Pak sama pertemuan kita kali ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang topik definisi kajian strategi dan juga tentang teorinya aja. Kan kita akan main nih strategis role play. Kan udah ada peta ya Pak ya. Ini ada peta dunia ya Pak, gede sekali. Terus ada bendera kecil nih Pak ya. Nanti kita akan bermain negara-negara ini ya. Oh iya benar, seru banget ya. Menyampaikan pendapat, jadi mereka maju langsung ke sini untuk negara-negara ini. Jadi bisa langsung menerapkan ilmu yang sudah dipelajari. Betul sekali Pak Ahmad. Nah, selanjutnya nih Pak, ini ada apa nih Pak? Ada apa nih teman-teman? Peta, ada gambar ya. Nah di sini ica-icanya. Nah, Sudah disebutkan Bu Arina tadi, di sini kita akan coba mencari solusi dari masalahnya gitu. Jadi bagaimana kira-kira strategi agar negara biru yang ada 12.000 prajurit ini itu tuh bisa mengalahkan negara merah yang prajuritnya tuh ada 20.000. Dari segi jumlah berarti jauh banget ya, selisihnya ada 8.000 prajurit gitu. Betul. Nah, tapi ternyata negara biru ini bukan berarti negara biru sudah otomatis kalah gitu. Dalam strategi perang nanti kita akan melihat bahwa ternyata ada cara-cara yang bisa dilakukan agar bagaimana kuantitas yang mungkin sedikit jumlahnya ini itu bisa menang melawan aktor lain yang memiliki jumlah yang lebih banyak gitu. Nah, itu yang akan menjadi poin plus yang lebih menarik dalam diskusi kita nanti ya Bu Arina ya. betul banget Pak Ahmad. Ya gitu ya, presensinya teman-teman bisa scan di depan gitu ya, jangan lupa di scan karena kayaknya minggu lalu masih banyak nih yang kelewatan nih presensinya ya. Jadi jangan lupa di scan gitu ya, nanti akan otomatis rekam. Oh iya, jadi dia izin ya, tidak bisa datang. Oke. Oh, mungkin bisa dituju Pak satu apa dua yang punya jawaban tentang foto tadi? Oke, kira-kira ada yang mau menawarkan diri dulu nggak nih yang bisa menjelaskan coba dari sudut pandangnya gitu. Oke, silakan Ade. Ya, izin sepertinya negara biru harusnya
bekerja sama dengan negara yang lebih kuat. Oke, jadi membangun kekuatan baru gitu ya dengan mengadakan kerjasama dengan negara lain gitu. Ih, good job adik. Di depan menjawab lagi. Kita ke belakang ya Pak ya. Oke, Kita coba tanya di ada bagian yang bisa nggak coba belakang. dari pendapatnya sendiri gimana Betul. kira-kira? Coba Ahmad, kira-kira ada strategi apa ini? Ya kalau saya melihat itu kan ini Bu, kalau dari aspek kajian filsafat ini pemikiran tentang realisme. Oke. Realisme sama neorealisme, di mana nanti konflik dua negara ini itu memang memiliki sejarah panjang dalam konflik. Solusinya adalah kita berbicara masalah dialektika tentang kontradiktisme sama liberalisme. Oke. Jadi kita menggunakan jejaring negara di sekitar itu untuk melakukan penekanan secara ekonomi dari struktur negara yang ada di bendera merah itu. Jadi Oke. dia merasa tertekan secara ekonomi. Oke. Pada akhirnya perang itu berakhir dengan cara damai. Oke. Teman-teman udah masuk perspektif liberalisme? Sudah Sudah, ya. sudah. Iya. Ada yang belum Pak? Belum, Karena ya? sebenarnya perspektif liberalisme tuh Kecil ya teman-teman ya. Nah, kita biasanya kalau melihat gambar seperti ini tuh grafiknya kita akan melihat dari lingkaran yang terluar dulu gitu ya. Jadi ada kajian hubungan internasional yang dimana di sini adalah fokus kita ya teman-teman di sini sebagai mahasiswa hubungan internasional, di mana kita pasti akan selalu berfokus pada berbagai macam isu-isu atau fenomena yang terjadi di dunia ini kayak gitu. Nah, nanti di dalamnya akan ada lingkaran yang lebih kecil lagi, di mana ternyata salah satu aspek atau fokus yang kita perlu pelajari di dalam kajian hubungan internasional ini adalah kajian keamanan. Nah, kajian keamanan yang tradisional sifatnya gitu. Makanya di dalamnya nanti ada taktik-taktik bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh militer yang dilakukan untuk bisa menjaga keutuhan negara mereka tersebut gitu. Nah, kajian militer ini yang kemudian akan kita diskusikan lebih lanjut dalam pertemuan ini ya Bu Arina ya. Oh iya betul banget. Oh tadi inklusif banget ya tentang teorinya ya Pak ya. Iya. Mungkin tadi mahasiswanya ada bisik-bisik mau ngasih tahu kayak alutsista Pak. Mereka mau ngasih Alutsista, contoh kali ya. itu sangat gitu berkaitan ya. sama materi kita hari ini. Novi ada lagi yang mau Terima ngasih kasih. contoh? Ada lagi yang mau memberikan contoh? Senjata kali ini. Senjata? Senjata prajurit gitu ya. Prajurit, tentara. Oh ini dari sisi sumber daya manusianya Pak Ahmad. Betul. Saya panggil Vina. Bu, saya mau kasih pendapat nih. Menurut saya, Amerika memiliki perpanjangan tangan di Arab Saudi. Bisa deh Bu sekalian benderanya. Oke. Karena Amerika memiliki pangkalan militernya di Arab Saudi. Oke. Nah, sementara itu posisi OKI atau Organisasi Kerjasama Islam terus melemah. Oke. Boleh sekalian Bu share ini? Oke. Oke, Vina. Oke, menurut Vina, Vina ini mengkombinasikan nih Pak Iya. antara Oki dan juga Amerika Jadi ya. ada persepsi lain juga ya. Ternyata dalam memahami konflik ini tuh nggak bisa kita lihat dari satu kacamata saja ya, tapi ada banyak cara dan sudut pandang yang bisa kita gunakan gitu. Bisa kerjasama dengan Oman untuk menutup salat di Hamas dengan Allah. Oh, Iya. mau maju naruh benderanya? Gak usah langsung. Oh iya, oke. Tidak mandiri ya. Kerjasama dengan Oman juga sudah cukup Ibu untuk menutup salat di situ. Oke. Jadi biar perdagangannya dihalangi Oh. agar Israel tidak maju terus ke depan. Oke. Jadi Ini untuk menerapkan langsung apa yang teman-teman sudah pahami dari pertemuan kita hari ini. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan dari pertemuan kita, di mana kajian strategi keamanan dalam hubungan internasional itu memberikan kita tadi kerangka analitis gitu ya, bagaimana cara kita untuk berpikir lebih dalam, untuk memahami dinamika ancaman, kekuatan, sama ingat dalam hubungan internasional kita akan selalu berbicara tentang kepentingan-kepentingan dari masing-masing aktor gitu. Jadi kita kan punya kepentingan-kepentingan yang ingin dipenuhi pastinya gitu. Nah, melalui simulasi yang sudah teman-teman lakukan tadi gitu ya, bagaimana teman-teman memahami peranan masing-masing negara dan lembaga gitu ya. Nah, kita bisa memberikan respon kita, kritik kita terhadap keamanan itu secara realistis, adaptif, dan tentunya berbasis dengan teori yang sudah kita pahami kayak gitu. Oke. Udah di akhir pertemuan, kira-kira ada pertanyaan dari teman sekalian tentang pertemuan kita kali ini? Bisa. Ada lagi Pak? Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Saya mau Oh iya. Oke. Gimana negara itu posisi Indonesia itu gimana sekarang? Iya, Indonesia. betul banget. Indonesia ya nggak terlupakan. Ada ini agak sulit ya ditentukan gitu.
Beberapa pengamat gitu dari CNN mengatakan kenapa sulit Indonesia menentukan, karena mereka memiliki bargaining yang lemah. Kalau misalnya dalam hubungan internasional, oke, kita bicara tentang soft diplomasi dan sebagainya. Indonesia mengatakan pro Palestina misalnya, terus menjalin dengan aliansi yang mendukung Palestina atau yang mendukung Israel misalnya, tapi itu hanya sekedar dukungan, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak punya bargaining yang kuat dalam politik gitu, hanya menentukan blok saja mungkin ya, tetapi tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk menekan suatu negara, apalagi menekan negara sekuat seperti Israel dan juga Amerika. Mungkin seperti itu ya. Kita mau tahu juga ya kan seberapa jauh teman-teman sudah paham gitu kan. Jadi benar-benar ngerti atau enggak kan dari kita gitu ya. Apa takut dimarahin dosennya aja mungkin ya. Jadi Iya. udah mulai dia aja gitu. Tidak ada pertanyaan, tugas bertindak. Ah, Ya. iya. Tugas bertindak. Bagus. Ya, pertemuan ke depan kita akan membahas tentang strategi nuklir, teman-teman. Kepanjangan dari pertemuan kali ini, tulis review jurnal, bebas jurnalnya kalian yang pilih, terus disubmit ke e-learning. Berapa kata Kak Ahmad? Oke, maksimal aja 300 kata gitu ya. Jadi ini review singkat aja gitu dari pemahaman teman-teman, karena ternyata selain ini kan masih luas nih yang kita bahas hari ini gitu kan. Ternyata ada kaitannya juga ke senjata nuklir gitu. Dimana negara-negara itu kan pada takut ya Bu ya, kalau misalkan Iran misalkan gitu ya sebagai pemilik nuklir ini melepaskan secara semena-mena gitu nuklirnya, itu kan yang dikecam gitu ya. Nah itu bisa menjadi brainstorming kita buat pertemuan kedepannya. Jadi pertemuan ke depan kita bisa langsung diskusi ya Bu ya. Jadi teman-teman tuh udah bukan gelas kosong lagi masuk ke kelas gitu ya, tapi udah terisi gitu. Iya gitu. Iya, siap Bapak. Teman-teman ya. Hari ini ya, alhamdulillah sudah selesai. Teman-teman bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan gitu ya. Minggu depan kita akan diskusi lagi gitu ya. Deadline-nya sehari sebelum pertemuan minggu depan gitu ya. Teman-teman. Kalau mau besok langsung dikumpulkan juga boleh. Atau malam ini juga boleh. Oke, terima kasih. Kita tutup ya Pak Ya, ya. terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.